Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita Rahman Channel. Oke, persahabat semua, sekarang kita berada di kebun kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Oke, persahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang 4 kesalahan pruning atau tunas pokok yang sering terjadi dilakukan oleh para pemanen. Dan kita juga sebagai yang mempunyai kebun kelapa sawit juga kurang mengontrol kebun kelapa sawit kita. Oleh karena itu, para sahabatnya semua, jangan sampai hal ini terjadi pada para sahabatnya semua. Oleh karena itu, kita akan bahas apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh pemanen saat memanen kelapa sawit atau saat tunas pokok. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, and comment agar kami bisa menyajikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabatnya semua. Oke, para sahabatnya semua, kesalahan yang pertama yaitu para sahabatnya semua, di saat usia pokok kelapa sawit kita masih TBM1, sering kita lalai, yaitu masalah tunas pokok. Kenapa sering kita lalai? Dikarenakan di saat awal itulah saat kita menentukan kelanjutan dari tunas pokok yang ke depan. Kita sering membiarkan pokok kelapa sawit kita gondrong, padahal itu sudah layak di pruning, ataupun sudah kita pruning tapi kita tidak memperhatikan songgohnya, yang seharusnya pelepah kelapa sawit di saat TM1 kita harus menyisakan pelepah kelapa sawit kita 56 ke atas, tapi kita lakukan di bawah itu. Seperti misalkan memasuki pasca panen, kita sisakan 2 pelepah atau songgoh 2 di bawah buah. Itu adalah kesalahan. Karena kenapa itu adalah kesalahan? Jikalau kita biarkan gondrong, maka penyerapan unsur hara dan air itu akan diserap oleh pelepah-pelepah yang tidak efektif tadi. Jadi produksi pokok kelapa sawit tersebut akan berkurang dikarenakan unsur hara dan air itu terbagi di pelepah-pelepah yang lain, tidak berdampak pada buah. Dan jikalau pun itu juga over pruning atau melebihi dari standar, dan juga akan menyebabkan batang dari kelapa sawit kita, pokok kelapa sawit tersebut lama-kelamaan nanti akan mengkerucut, mengecil ke atas, dikarenakan penyerapan unsur hara dan air juga tidak maksimal. Itu kesalahan yang pertama. Dan untuk kesalahan yang kedua, para sahabat semua, potongan pelepah. Jadi potongan pelepah ini, para sahabat tani, kita sering kurang kontrol. Potongan pelepah ini kurang mepet atau terlalu panjang. Jikalau kita memotong pelepah ini kurang mepet, masih bersisa, dan di sini nanti akan dimasuki oleh brondol-brondol yang sisa dari atas jatuh ke bawah seperti ini. Ini akan jadi benalu untuk pokok kelapa sawit kita. Ini akan menjadi benalu, menjadi beban
untuk pokok kelapa sawit ini, dan bisa menimbulkan jamur jikalau pemotongan pelepahnya terlalu panjang. Dan juga para sahabatnya semua, sisa dari potongan ini juga masih menyerap unsur hara. Ini para sahabatnya semua, ini para sahabatnya semua, ini pelepah masih panjang seperti ini. Ini masih hidup, jadi masih menyerap unsur hara. Jadi unsur hara yang kita tebarkan di sekeliling pokok kelapa sawit masih diserap oleh sisa pelepah ini. Dan ini seperti ini. Seperti ini menjadi benalu, bergantung pada pokok kelapa sawit ini. Dan juga kesalahan ketiga para sahabat semua, susunan pelepah. Susunan pelepahnya tidak berada di gawangan mati. Jadi ini bisa mengganggu sistem panen. Dan juga para sahabat semua, kenapa kita harus menyusun pelepah di gawangan mati? Di gawangan, bukan berserakan seperti ini yang berada di sekeliling pokok ini. Ada manfaat yang ada di sana, yang ada pelepah di sana. Coba para sahabat tani lihat, jikalau para sahabat tani menyusunnya dengan benar, maka di bawah pelepah-pelepah itu akar-akar serabut dari pokok kelapa sawit kita bermunculan di sana. Jadi di sanalah tempat penyerapan, kelembaban air, menyerap air dari tumpukan pelepah tersebut. Tapi jikalau acak-acakan seperti ini para sahabatnya semua, nih, kalau acak-acakan seperti ini yang pertama mengganggu sistem panen, menghambat pemanenan. Dan yang kedua, kelembaban pokok kelapa sawit kita ini tidak terjaga. Dan yang selanjutnya para sahabatnya semua, kesalahan yang terakhir yaitu jikalau pokok kelapa sawit ini tidak di pruning. Nanti kita akan tunjukkan pokok kelapa sawit yang tidak di pruning. Nah ini para sahabatnya semua, ini salah satu pokok kelapa sawit yang tidak di pruning. Setelah kita cari-cari tadi, ada satu pokok yang belum di pruning, atau tunas pokoknya belum dilakukan pada pokok ini. Itulah, ini contoh itu, mau mengambil buahnya aja susah. Mengambil buahnya aja susah. Dan ini yang dilakukannya. Pelepah yang dibawa buah dipotong, buahnya diambil. Itu adalah kesalahan yang sangat besar itu. Juga kesalahan yang keempat ini yaitu pokok yang tidak di pruning ini. Di samping itu juga mengganggu penyerbukan dari pokok kelapa sawit kita. Dan juga ya para sahabatnya semua, dari pelepah-pelepah ini yang tidak di pruning ini masih menyerap unsur hara. Itulah mengakibatkan pokok kelapa sawit kita kekurangan unsur hara, dikarenakan dosis yang kita tebarkan itu tidak pas, banyak diserap oleh pelepah-pelepah yang tidak produktif ini. Sahabat tani semua, marilah kita sama-sama belajar merawat kebun kelapa sawit kita. Jangan sampai kesalahan dari tunas pokok ini
kita terapkan di kebun kelapa sawit kita, karena itu akan menghambat menurunkan produksi kebun kelapa sawit kita. Oleh karena itu, video ini sengaja saya buat agar hasil produksi para kelapa sawit sahabat tani semua bisa berproduksi dengan baik. Jadi para sahabat tani semua, mungkin itu 4 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemanen ataupun karyawan kita saat melakukan pruning atau tunas pokok. Itu 4 kesalahan yang sering dilakukan, dan juga pemanen juga harus kita perhatikan, karena seperti tadi sembarangan saja mereka menculik buah, membuang pelepah. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Oke para sahabat tani semua, mungkin demikian para sahabat tani semua video yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.